Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke-1928 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai ayat 21. Di bawah perikop Hizkia dan para utusan dari Babel. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air, dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, jangan sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini kan setelah Hizkia dipulihkan Tuhan dari sakit yang hampir merenggut nyawanya. Setelah dia dipulihkan, karena dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akhirnya memulihkan keadaan Hizkia dan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi.
Nah, saudara, ketika dia mengalami pemulihan yang heran dan ajaib itu, rupanya cerita sakitnya Raja Hizkia dan bagaimana Tuhan memulihkan dia, itu rupanya menjadi berita hangat kepada raja-raja di sekeliling Yehuda. Karena mendengar cerita daripada Raja Hizkia yang sangat-sangat dramatis, membuat Raja Babel mengutus utusan dan membawa pemberian kepada Raja Hizkia sebagai ungkapan syukur dan juga bentuk kepedulian Raja Babel kepada Raja Hizkia yang tadinya sakit sekarang sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, Saudara, jangan lebay. Jangan apa? Jangan lebay. Jangan berlebihan. So, perhatikan ayat 13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan Hizkia menjadi pelajaran buat kita untuk tidak lebay, untuk tidak berlebihan. Sudah perhatikan Hizkia, karena Raja Babel memberikan pemberian kepada Hizkia, Hizkia terlalu senang, terlalu bergembira hati, terlalu bersukacita, akhirnya melakukan hal yang keliru. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lebay. Tuhan gak senang dengan kita yang selalu berlebihan. Saudara, saya percaya Tuhan mau kita itu hidup apa adanya, hidup sederhana. Saudara, kalau saudara memperhatikan atau mengenal, melihat kehidupan orang kaya yang memang dari lahir dia sudah kaya, saudara, biasanya mereka itu sederhana. Berbeda dengan orang yang OKB, orang kaya baru. Mereka apa? Berlebihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari kesalahan Raja Hizkia. Yang pertama apa? Dia lebay. Dia berlebihan. Yang kedua apa? Dia suka pamer, saudara. Karena dia terlalu senang tadi, dia memamerkan semua apa yang ada di dalam kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini satu kesalahan yang fatal, sebab yang datang kepada Hizkia adalah kerajaan asing, yaitu Babel. Kalau kita melihat sejarah, nubuatan Yesaya ini terjadi. Bangsa Israel, Yehuda, itu mereka dijajah oleh Babel. Saudara dengar baik. Kesalahan Hizkia adalah dia memperlihatkan semua yang ada dalam istananya. Yang datang itu kan sekarang teman, besok jadi apa? Jadi musuh. Saudara, kalau kita belajar dalam sistem pertahanan, musuh kita itu nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu kekuatan kita. Kalau musuh kita sudah tahu kekuatan kita, mereka akan mencari cara untuk mengalahkan kita. Mereka sudah tahu kelemahan kita, kita akan sangat mudah dikalahkan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kalau di negara-negara yang modern, saudara, mereka merahasiakan jumlah tentaranya, persenjataannya. Saudara, itu dirahasiakan. Mereka tidak akan memamerkan persenjataan mereka. Saudara lihat Amerika, pernah nggak mereka
memamerkan alutsista mereka. Tidak pernah. Saudara, pernah nggak saudara lihat di berita Israel memamerkan persenjataan mereka? Tidak pernah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Hizkia melakukan satu kesalahan yang fatal. Karena apa? Dia memamerkan semua yang ada di dalam istananya. Semua yang dia perlihatkan kepada utusan Babel, semuanya kemudian diangkut, dibawa ke Babel. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan suka pamer. Kalau saudara punya harta benda yang baru atau yang saudara simpan, jangan diberitahukan kepada semua orang. Jangan pamer. Kalau kita memamerkan harta benda kita, pelajaran dari Hizkia ini menjadi peringatan buat kita. Apa yang Hizkia perlihatkan, pamerkan kepada utusan Babel, semua kemudian diangkut ke Babel. Saudara, apa yang saudara sudah pamerkan, satu saat semuanya akan diambil oleh musuh-musuhmu. Bertobat. Jangan suka pamer. Dan yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini, yang merupakan kesalahan dari Hizkia, dia sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Tawarik 32 ayat 25, di sana dikatakan, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Hizkia menjadi sombong. Karena dia sudah mengalami kesembuhan, dia sehat kembali. Dia bukannya semakin rendah hati, justru semakin sombong. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tinggi hati. Tuhan benci, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa kita? Sehingga kita mau sombong di hadapan Tuhan. Saudara ingat, kita ini hanya debu. Sementara Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta serta isinya. Kalau kita sombong, artinya kita bersaing dengan Tuhan. Kita sedang melawan Tuhan. Kita kualat, saudara. Makanya Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Tuhan tidak senang. Orang-orang yang sombong dipermalukan. Orang-orang yang sombong direndahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, Hizkia menjadi sombong. Makanya semua yang dia pertontonkan di hadapan utusan Babel, semuanya habis. Karena kesombongan dari Hizkia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadi peringatan buat kita. Supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Hizkia. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia lebay. Dia terlalu berlebihan. Dia terlalu bersukacita, terlalu berlebihan. Dia terlalu senang karena Raja Babel datang membawa pemberian kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Saudara minum madu kalau berlebihan, itu tidak baik, saudara. Saudara akan mabuk dan merusak jaringan-jaringan sel saudara. Kalau minum secukupnya, itu menyehatkan. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Saudara terlalu senang karena saudara mendapat hadiah. Lalu saudara melakukan sama seperti dengan
Hizkia ini, saudara akan hancur, saudara akan jatuh. Makanya saudara, awas bahaya lebay. Jangan lebay, jangan berlebihan. Yang kedua, jangan suka pamer. Saudara perhatikan, semua yang dipamerkan oleh Hizkia habis. Saudara, kalau saudara sampai pamer ini dan itu harta kekayaan saudara pada orang-orang yang ada di sekitar saudara, hati-hati. Jangan sampai apa yang saudara pamerkan itu habis diambil oleh musuh saudara. Dan yang terakhir yang menjadi kesalahan Hizkia, dia menjadi sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetaplah sederhana, tetaplah rendah hati. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita untuk kita tidak berlebihan, tidak pamer, tidak sombong. Tetap hidup apa adanya, sederhana, tetap hidup rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam setiap hati kami, supaya kami tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Hizkia. Hamba berdoa, berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat dari sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pandang kepada Tuhan Yesus. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita sudah mulai tampilkan audio renungan ini melalui channel YouTube. Saudara ikuti renungan pagi ini melalui channel YouTube Pastor Samuel Mawuntu. Subscribe dan tekan notifikasi lonceng di sana supaya saudara terinformasi, terupdate renungan-renungan yang saya buat untuk memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, follow juga di TikTok ya. Saudara bisa ikuti TikTok, saudara juga bisa ikuti di Instagram untuk semakin menguatkan iman percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya konten-konten yang kita buat adalah untuk menguatkan iman kita semua orang percaya. Dan saya percaya saudara pasti diberkati. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.